Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alila Channel, gembira dan bahagialah. Sobat, dalam perjalanan hidup, kita seringkali menghadapi tantangan dan hambatan yang membuat langkah kita dalam menggapai kesuksesan yang kita inginkan terasa sulit. Sobat, kita mengetahui bahwa hambatan dan tantangan ini tidak selalu berada di luar diri kita. Ada kalanya ia datang dari dalam diri kita sendiri. Namun, di tengah segala kesulitan dan tantangan itu, terdapat suatu kekuatan yang ada pada diri kita yang bisa kita andalkan untuk menerangi dan menggapai kesuksesan hidup. Kekuatan itu bernama motivasi diri. Apakah motivasi diri itu? Bagaimana motivasi diri ini dapat mengantarkan kita dalam menggapai kesuksesan hidup? Diskusi, kita mulai dari sini. Sobat, setiap orang secara sadar selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari yang namanya kegagalan. Kegagalan adalah ketidakmampuan untuk meraih suatu keinginan dalam hidup ini, semisal dalam bidang karir, pendidikan, asmara atau kehidupan secara keseluruhan. Sobat, menariknya, banyak yang percaya dan menganggap bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Maksudnya adalah, memang benar bahwa setiap orang berhak dan memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengatasi dan memandang kegagalan. Bisa jadi dengan menganggap bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, membuat mereka bersemangat dan tertantang untuk lebih berusaha keras dalam menghindari kegagalan dan menggapai kesuksesan itu. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa setiap kegagalan seringkali menyisakan rasa sedih dan kecewa pada mereka yang mengalaminya. Sobat, di antara faktor penghambat kesuksesan bagi setiap orang, di antaranya adalah 1. Takut mencoba hal-hal baru. Sobat, dikarenakan takut mencoba hal baru, maka seseorang tidak bisa berkembang dalam mencari solusi-solusi alternatif guna mengatasi kegagalannya itu. 2. Takut kegagalan atas usaha yang telah dilakukan. Sobat, pada diri orang yang takut akan kegagalan, hal ini memberikan efek negatif dalam setiap perilaku terhadap kesuksesannya sendiri. Dalam hal ini efek negatifnya adalah akan menumbuhkan sifat keraguan-raguan atas usaha yang dilakukannya. Dengan begini maka, usaha yang dilakukan pastilah dilakukan dengan niat yang setengah-setengah dan tidak dengan sungguh-sungguh. 3. Malas untuk melakukan peningkatan kemampuan baru dalam dirinya. Sobat, orang yang seperti ini, sama dengan orang yang malas untuk berusaha dan belajar dari kegagalan. Dengan kata lain bahwa, setiap usaha yang dilakukannya akan monoton dan itu-itu saja, sehingga tidak heran kalau usahanya tidak akan maksimal, dan ini tidak akan cukup untuk meraih kesuksesan. Sobat, dengan memahami dan mempelajari beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan tersebut, diharapkan seseorang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan peluang dalam menggapai kesuksesan. Sobat, ketahuilah bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah dan tidak datang dengan sendirinya. Kesuksesan hidup harus diraih dengan perencanaan yang matang, pengetahuan, keterampilan yang relevan, kemampuan beradaptasi, komitmen yang kuat dan fokus yang tinggi. Namun, sebelum kita melangkah ke semuanya itu, hal paling utama yang harus kita lakukan dalam diri kita adalah memotivasi diri sendiri. Sobat, dalam menjalani hidup, kadang kita bisa sangat mudah termotivasi, bahkan di waktu-waktu tak terduga sekalipun. Namun, di lain waktu, rasanya sangat impossible untuk bisa memotivasi diri sendiri, dan keluar dari sifat menunda-nunda pekerjaan atau aktivitas. Lantas, kalau sudah begini, bagaimanakah cara memotivasi diri sendiri? Sobat, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan motivasi diri adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif, atau melakukan tindakan demi meraih suatu tujuan yang bernama kesuksesan. Sobat, motivasi diri ini merupakan dorongan yang datang dari dalam diri sendiri,
bukan datang dari luar atau bahkan tidak datang dari orang lain. Dengan kata lain, kita melakukan usaha bukan atas keinginan orang lain, melainkan keinginan sendiri. Sobat, motivasi diri juga memungkinkan kita untuk mengubah perilaku diri, mengembangkan potensi diri, menjadikan diri lebih kreatif, mengembangkan bakat dan hal-hal positif yang lain. Sobat, berikut ini adalah beberapa cara memotivasi diri sendiri, guna mendapatkan dan meraih kesuksesan hidup. 1. Selalu ingat alasan, mengapa kamu ingin melakukan sesuatu. Sobat, katakan dengan lantang, atau tulis alasan mengapa kamu perlu melakukan sesuatu tersebut. Dan juga pikirkan apa manfaat yang akan kamu raih dari target tujuan itu. Semisal, ketika kamu merasa malas saat bekerja, kamu bisa berpikir seperti, jika aku bisa menyelesaikan pekerjaan ini sekarang, itu artinya aku bisa pulang lebih awal hari ini. Atau, jika aku berhasil menulis dan menyelesaikan satu artikel hari ini, maka aku bisa nonton film kesukaanku bersama teman-temanku dengan tenang. Sobat, dengan cara seperti ini maka, akan timbul dorongan motivasi diri, untuk segera melakukan dan menyelesaikan sesuatu itu. Dikarenakan ada alasan dan manfaat yang akan kita dapatkan. 2. Fokus pada tujuan yang positif. Sobat, di saat ada yang bertanya kepada kita, apakah hal yang kamu tidak sukai, yang kamu benci atau yang kamu takuti? Dengan pertanyaan seperti ini, maka kamu pasti tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menjawabnya. Dan jawaban atas pertanyaan itu bisa seperti ini. Aku tidak suka bekerja larut malam. Aku membenci pulang sore. Atau, aku takut akan kegagalan dalam berkarir. Namun, dengan pertanyaan yang berbeda, semisal, apa yang bisa membuat kamu bahagia? Dan, apa yang sebenarnya tujuan ingin kamu capai dalam hidup ini? Sobat, dengan pertanyaan yang seperti ini, kamu mungkin akan kebingungan dan membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum menjawabnya. Sobat, untuk bisa menjawab pertanyaan tentang menggapai suatu tujuan, kita harus benar-benar mulai berpikir dengan tujuan-tujuan positif. Bukan malah menjawab dengan ketakutan-ketakutan yang negatif. Semisal dengan jawaban, aku ingin bekerja dikarenakan aku tidak mau hidup miskin yang serba kekurangan. Sobat, akan lebih baik jika kita menjawab dengan, aku akan bekerja, dikarenakan aku mau mengumpulkan banyak uang setiap bulannya, untuk membeli rumah dan mobil. Sobat, dengan pertanyaan yang sama, namun bisa kita jawab dengan dua jawaban yang berbeda makna. Dengan perbedaan makna tersebut maka kita bisa menilai, mana jawaban yang lebih rasional dan bermakna. Kita jadi tahu, mana jawaban yang terdapat motivasi hidup, untuk mengejar suatu tujuan menjadi lebih positif dan memberikan semangat. 3. Bagi pekerjaanmu, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sobat, memiliki tujuan yang besar itu sulit untuk diwujudkan. Alih-alih mencoba untuk mengubah seluruh hidup kita sekaligus, yang pasti itu akan terlalu sulit buat kita. Sobat, cobalah membuat perubahan dari mulai hal yang paling kecil. Dikarenakan dari hal-hal kecil itulah, perlahan namun pasti akan menuntun kita kepada ketercapaian yang besar. Maksudnya adalah, dari target kesuksesan yang besar dan ingin kita capai itu, uraikan dan jadikan targetan-targetan kecil. Pilih targetan kecil yang menjadi prioritas dan selesaikan satu demi satu. Sampai akhirnya keberhasilan demi keberhasilan kecil itu, akan menuntun kita kepada ketercapaian seluruh tujuan cita-cita kita yang besar itu. Sebagai contoh misalnya, jika tujuan utama kita adalah ingin menurunkan berat badan sebanyak 10 kg, maka kita tidak perlu berolahraga memaksakan diri untuk menurunkan berat badan kita yang sebanyak 10 kg tersebut dalam satu hari saja. Namun bagilah penurunan berat badan kita yang tadinya 10 kg menjadi, aku akan menurunkan berat badan ini sebanyak 1 kg minggu ini atau per minggu. Sobat, dengan strategi seperti ini, maka dalam waktu yang agak relatif lama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu berat badan kita akan berkurang 10 kg pada minggu ke-10.
Dan ini akan menjadi target yang realistis dan tidak memaksakan diri. 4. Jadikan aktivitasmu menyenangkan. Sobat, sebagian besar dari kita memiliki pekerjaan yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita lakukan. Namun apa boleh buat, dikarenakan tuntutan pekerjaan memang kebanyakan begitu. Dan hal-hal seperti ini akan ada dimanapun dan apapun jenis pekerjaan kita. Sobat, dengan posisi yang seperti ini maka, yang harus kita lakukan adalah membuat aktivitas pekerjaan kita menyenangkan untuk kita kerjakan. Semisal, apabila kita tidak suka berolahraga, maka temukan bentuk motivasi diri yang lain. Lakukan aktivitas yang kamu sukai yang identik dengan berolahraga, bisa bersepeda, lari, naik gunung, berenang atau yang lainnya. Dengan begini maka kita akan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dan secara otomatis akan menimbulkan semangat untuk menyelesaikan aktivitas atau pekerjaan kita. 5. Berikan hadiah pada diri sendiri. Sobat, di saat kita berhasil mencapai target atau ketika kita berhasil menyelesaikan tugas sekecil apapun itu, berikan reward kepada diri kita sendiri, dengan sesuatu yang layak untuk kita dapatkan dan bisa membuat diri kita senang. Semisal, makan-makan, pergi berlibur meskipun hanya untuk sekedar melepas penatnya pekerjaan, atau hanya sekedar nonton bioskop ramai-ramai dengan teman sekerja. Sobat, dengan cara seperti ini, maka kita menghargai diri kita sendiri atas usaha yang selama ini kita lakukan. Dan cara ini bisa sangat efektif mempertahankan semangat, dan memberikan motivasi diri untuk bisa menyelesaikan target-target berikutnya. 6. Istirahat untuk menghindari kelelahan diri. Sobat, pahamilah bahwa kita bukan manusia super ataupun robot, yang harus bekerja siang dan malam. Kita adalah manusia, yang mempunyai kemampuan terbatas. Dengan kata lain, kita memerlukan istirahat di saat fisik kita mengalami kelelahan. Dengan beristirahat sejenak, akan sangat membantu kita dalam mengembalikan kebugaran dan produktivitas kita. Ini dikarenakan otak kita dapat lebih fokus dan produktif setelah beristirahat cukup dari rutinitas tugas yang memakan waktu lama. Sobat, perlu diingat juga bahwa untuk menggapai kesuksesan, tidak bisa terjadi hanya dalam semalam seperti cerita dalam dongeng sebelum tidur. Kesuksesan membutuhkan waktu dan proses yang relatif cukup lama. Belum lagi di dalam proses perjalanannya, banyak tantangan dan hambatan, yang kadang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Sobat, secara spesifik, motivasi adalah dorongan internal yang mengarahkan untuk mengambil tindakan menuju tujuan yang ingin kita capai. Hal ini membuat kita terus maju, bahkan ketika kita merasa tidak mampu sekalipun. Sobat, dari diskusi singkat kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa motivasi diri adalah senjata utama untuk mencapai tujuan. Dan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tanpa motivasi diri kita pasti akan kesulitan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Sobat, target tujuan kesuksesan yang ingin kita gapai membutuhkan banyak fokus, dan fokus ini sifatnya timbul tenggelam. Maksudnya adalah, kadang ketika kita dalam kondisi prima kita bisa fokus. Namun sebaliknya ketika kita dalam kondisi jenuh, maka kita dipastikan tidak akan bisa fokus terhadap sesuatu. Sobat, dalam kondisi seperti inilah kita memerlukan motivasi diri, yang menjaga kita tetap fokus untuk selalu mengingatkan diri kita bahwa ada sesuatu yang akan kita raih. Sesuatu itu bernama kesuksesan hidup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.